Assalamualaikum, saya Cahya Adisetya, kelas 12 EPL dari SMK Cendekia. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan cara membuat web SPP sekolah menggunakan framework kode Igniter 4 untuk memenuhi tugas PWPB. Di sini alat atau tool yang kita butuhkan yaitu 1. Web browser dan web server. Web browser kita dianjurkan menggunakan Chrome dan web server kita menggunakan SAMPP. Oke, kita lanjut. Jangan lupa klik subscribe di channel Awogah Ngoding. Teman, langsung saja. Buka kode Igniter kita. Pada PDF, buka folder controller, lalu buka file spp-admin.php. Di sini saya telah membuat function bernama hapus siswa yang parameternya diisi dengan $id dan di sini mengarah ke objek siswa model, lalu ke function delete bawaan dari kode Igniter 4 dan $id kita masukkan ke parameter function delete. Lalu ada session jenis flash data yang dinamai dengan pesan dan isinya yaitu data berhasil dihapus. Lalu return redirect, artinya ketika data ini kita pakai maka dia akan mengarahkan ke halaman yang dituju. Selanjutnya kita salin function ini dengan menekan tombol shift Alt bawah. Lalu kita ubah function hapus siswa menjadi hapus kelas. Ubah objeknya menjadi kelas model. Ubah slash siswa menjadi slash kelas. Sekarang lakukan hal yang sama untuk membuat function hapus petugas, hapus SPP dan hapus pembayaran. Di sini saya telah menyelesaikan membuat function hapus siswa, hapus kelas, hapus petugas, hapus SPP dan hapus pembayaran. Selanjutnya kita ke folder view, buka folder siswa, lalu buka file detail siswa.php. Di sini saya telah membuat form untuk tombol hapus. Default atribut action yang kita arahkan ke /admin/siswa/hapus, lalu slash dan mencetak file yang bernama ID dari tabel siswa karena kita akan menghapus berdasarkan ID. Lalu metodenya post, lalu ada input tipe hidden, underscore method dan value-nya delete. Ini untuk menggantikan metode post menjadi delete. Lalu ada CSV file untuk mengamankan dari hacking. Lalu di sini ada button TV-nya, submit, ada class button dan ada tombolnya warna merah. Lalu ada pesan sebuah konfirmasi ketika akan melakukan penghapusan. Dan ini adalah nama tombolnya yaitu delete. Sekarang kita copy form hapus ini ke file detail class.php. Slash siswanya ubah menjadi slash class. Sekarang lakukan hal yang sama yaitu copy paste form ini ke dalam file detail petugas, data SPP dan detail pembayaran. Jika sudah, sekarang kita buka folder config, buka file root.php, lalu kita buka root untuk tombol hapus siswa. Untuk root di sini kita menggunakan delete. Teman-teman, tinggal copy paste saja. Di sini saya telah selesai untuk membuat root tombol delete siswa kelas, petugas, SPP dan pembayaran. Selanjutnya kita buka browser, kita jalankan proyeknya. Di sini saya telah menghapus tampilan pencarian pada menu sidebar karena kedepannya kita akan melakukan pencarian pada halaman masing-masing tabel. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan penghapusan data pada masing-masing tabel. Nah, di sini saya telah memindahkan tombol delete dan update ke bagian atas. Teman-teman bisa menyimpannya pada bagian chart header. Sekarang kita coba hapus data. Tabel siswa sudah berhasil.
Kita coba hapus data pada tabel kelas. Juga berhasil. Selanjutnya kita coba hapus data pada tabel SPP. Nah, sudah berhasil ya. Buka kembali editornya. Lalu pada folder F buka folder controllers, lalu buka file spp admin.php. Di sini saya telah membuat function bernama get ubah siswa, function save ubah siswa, function get ubah siswa, function get ubah kelas, function get ubah petugas, function get ubah petugas, function get ubah SPP, function save ubah SPP, function get ubah pembayaran, dan function save ubah pembayaran. Sekarang saya akan kembali ke jurusan pada function get ubah siswa. Lalu ada echo. Echo yaitu digunakan untuk menjadikan nilai ke format JSON dan di parameternya mengarah ke objek siswa model, lalu ke function get siswa kelas. Selanjutnya saya akan jelaskan pada function save ubah siswa. Di function ini kita arahkan ke objek siswa model, lalu ke function save yang bawaan dari kode igniter. Lalu di sini ada array, kita ambil dari file ID yang ada di dalam tabel siswa. Value-nya yaitu harus $this_request, lalu gunakan function get, dan parameternya diambil dari isi atribut name pada form input ubah data siswa. Untuk key dan value yang lainnya juga sama. Lalu di sini ada session jenis flash data siswa, nama extensionnya dengan pesan, lalu isinya yaitu data berhasil diubah, dan untuk value-nya kita arahkan ke /admin/siswa. Sekarang kita ke folder view, ke folder siswa, lalu file detail siswa.php. Di sini pada bagian ubah data, setelah kelas btn running, lalu kita spasi untuk membuat kelas baru yaitu tampil model ubah yang nantinya akan kita panggil ke JavaScript. Data targetnya model dan data targetnya kita namai dengan from model. Lalu kita buat atribut data ID yang value-nya kita cetak file ID dari database tabel siswa. Setelah itu kita ke bagian model. Di atribut ID value-nya kita isi dengan judul model. Selanjutnya kita ke folder public, folder list, lalu folder JS, dan saya akan menjelaskan pada file script.js. Nah, di bagian sini ini kaitannya dengan model tambah data. Di sini kita panggil kelas yang telah kita buat yaitu kelas tampil model. Untuk console.log ini untuk mencetak apakah tombol ubah data ini bisa diklik, dan pesannya kita isi dengan OK. Di sini kita panggil ID dari modelnya yaitu judul model, kita isi dengan ubah data peserta didik. Lalu ada kelas model folder diambil dari file detail siswa.php. Isinya yaitu kita namai dengan ubah data, lalu kita panggil kelas bernama model body yang di dalamnya ada from, lalu di dalam from ada atributnya yaitu action, dan kita arahkan ke alamat row yang dituju. Lalu pada bagian objek ada URL, data, metode, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat. Lalu di bagian sini kita panggil ID dari from ikut ubah data dengan
value atribut yang kita buat, yaitu data ID consolect, dan ini untuk mengecek data-data di atas apakah terdeteksi. Sekarang saya akan memberikan contoh cara membuat fungsi update pada tabel pembayaran. Pada kontrol SPP admin, misalnya saya akan mengcopy paste dari function get ubah SPP. Ubah get ubah SPP menjadi get ubah pembayaran. Ubah objek SPP model menjadi pembayaran model. Ubah function get SPP menjadi get pembayaran. Setelah itu copy paste ubah. Misalnya saya copy paste dari function save ubah SPP, ubah function saya ubah SPP menjadi save ubah pembayaran. Ubah objek SPP model menjadi pembayaran model. Setelah itu masukkan file-file dari tabel pembayaran dan value dari atribut nama pada input form ubah data pembayaran. Jika sudah, kita ke folder view. Setelah buka folder pembayaran, copy paste dari file home pembayaran .php ke dalam file detail pembayaran .php. Di model from actionnya kita kosongkan. Kelasnya menjadi tampil model ubah pembayaran. Data targetnya menjadi from model pembayaran. Lalu ID di sini samakan menjadi from model pembayaran. Pada kelas model, ID-nya menjadi judul model pembayaran. Lalu pada value atribut ini menjadi ID pembayaran. Setelah itu kita ke folder layout, lalu buka file template.php. Sampai sini kita harus menghubungkan script yang akan kita buat, yaitu script pembayaran.js. Selanjutnya kita ke folder public folder this, lalu ke folder js. Di sini kita copy paste pada script yang telah saya buat. ID-nya menjadi judul model pembayaran. Isi judulnya ubah menjadi ubah data pembayaran. Action yang kita arahkan ke /admin/pembayaran /save ubah pembayaran. Di sini ubah menjadi /admin/pembayaran /ambil ubah pembayaran. Di sini kita masukkan ID dari form dengan value dari atribut yang kita buat, yaitu data.id. Jika sudah, sekarang kita ke folder config, lalu root.php. Di sini saya copy paste saja dari root yang telah saya buat. Alamatnya ubah menjadi sisa admin/pembayaran /ambil ubah pembayaran. Lalu arahkan ke function get ubah pembayaran. Di sini alamatnya ubah menjadi /admin/pembayaran /berubah pembayaran. Lalu arahkan ke function save ubah pembayaran. Di sini saya telah selesai membuat function update untuk 5 tabel, karena saya telah selesai membuat fungsi update pada 4 tabel sebelumnya. Sekarang kita coba ubah data untuk setiap tabel pada project SPP kita. Kita coba ubah data pada tabel siswa. Klik tombol update. Di sini kita sudah berhasil mengubah data. Kita coba ke tabel kelas. Saya akan mencoba mengubah kompetensi keahlian. Di tabel kelas sudah berhasil. Selanjutnya, kita coba ubah data pada tabel petugas. Saya akan mencoba mengubah nama petugas. Tabel petugas sudah berhasil. Sekarang kita coba ubah pada tabel SPP. Saya akan coba mengubah data tahun.
di tab SPP sudah berhasil. Sekarang yaitu terakhir kita coba ubah data pada tabel pembayaran. Di sini saya akan coba mengubah